Isi kepala makin nyala, Kompor di pos selalu punya cara. Yoi. Oke Ar, di Yes. episode kali ini nih kita akan membahas tentang apa sih? Nah, di episode kali ini kita membahas tentang urgensi pemira apatisme suara. Nah, di sini aku Arya bersama rekanku Aku Billy. dan hari ini kita bakal berdiskusi tentang topik urgensi pemira apatisme suara bersama Mas Majid. Halo teman-teman semua. Oke, Mas Majid, kalau boleh tahu Mas Majid ini dari fakultas apa, Mas? Oke, teman-teman semua, sebelumnya kenalin, aku Nur Majid Taufik Rohman, aku dari Fakultas Ilmu Budaya, khususnya Sejarah Angkatan 2022. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, Mas Majid ini bukan hanya sebagai mahasiswa biasa, Betul. tapi sedang menjabat di Ketua BEM Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Nah, hari ini Mas, kita bakal berdiskusi tentang urgensi pemira apatisme suara. Nah, Bro Majid ya, Bro Majid. Aman apa? Oke, jadi Bro, kamu kan ini ya pernah mengikuti kontestasi pemira ya kan. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang yang pernah mengikuti kontestasi pemira ya, karena KBM ya sekarang, itu pemira itu sebenarnya apa sih gitu? Kalau dari sudut pandang KBM sendiri. Oke, mungkin pertama-tama ya teman-teman, karena di tanggal 28 Agustus kemarin juga sedang ada demonstrasi besar-besaran, aku pengen mengucapkan turut berbela-sungkawa atas meninggalnya Afan Kurniawan yang meninggal di medan juang seperti itu. Dan semoga beliau mendapatkan syahidnya Allah Amin, Subhanahu amin, wa Ta'ala ya. amin. Dan teman-teman kita yang masih berjuang semoga terus dapat berjuang dan aparat tidak brutalitas lagi seperti itu. Amin. Amin. Oke, aku langsung masuk tadi ya ke pertanyaan pertama. Yoi. Pemira itu apa? Kayak gitu. Oke, kalau dalam konteks secara pribadi, kalau tadi teman-teman bilang aku mengikuti pemira, itu sebenarnya enggak, teman-teman. Gitu. Karena aku maju itu dan terpilih itu karena aku musyawarah mahasiswa seperti itu. Jadi kontestasi pemira yang mengusungkan calon terus aku mengikuti kontestasi dan lain sebagainya itu enggak kayak gitu. Tapi ya pemira juga aku paham kurang lebihnya karena ya memang itu adalah ya suatu fenomena atau suatu kegiatan yang memang harus ada gitu di tengah-tengah adanya organisasi mahasiswa kayak gitu. Kalau ditanya pemira apa, sebenarnya pemira kan ya pemilihan umum raya. Pemilihan umum raya di mana kita menentukan pilihan terhadap pemimpin-pemimpin yang ada di Ormawa atau organisasi mahasiswa gitu. Seperti misal ketua BEM atau misal di dalam fakultas itu pemilihan kasenatnya tidak kolektif kolegial sifatnya, yaitu akan ada juga di pemira dan juga mungkin pemilihan MWA kalau di tataran Undip seperti itu. Jadi pemira sebenarnya lebih kepada ya fenomena demokratis yang ada di Universitas Diponegoro seperti itu, dan yaitu menurutku juga salah satu pengejauhan tahan dari adanya organisasi mahasiswa yang katanya oleh dari dan untuk mahasiswa seperti itu. Jadi itu merupakan satu kegiatan yang harus ada seperti itu untuk mengganti orang yang memang sudah habis masa jabatannya seperti itu. Betul. Dari mahasiswa untuk mahasiswa kembali. Berarti kalau menurut Bro nih, seberapa penting sih si pemira ini bagi mahasiswa ya? Karena ya sejauh mana gitu suara mahasiswa ini menentukan dan berperan bagi kedepannya seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya pembahasan yang cukup menarik dan panjang kayak gitu. Kalau ditanya sepenting apa suara mahasiswa ketika pemira, ya artinya mahasiswa juga harus sadar bahwa atau terkait dengan student government kita kayak gitu. Fungsi BEM, fungsi senat, fungsi MWA dan lain sebagainya itu kita harus sadar dulu kayak gitu. Kalau MWA bukan Ormawa ya. Tapi pada akhirnya adalah kesadaran itulah yang akan memunculkan ya ketidakapatisan kita terhadap pemilihan atau kontestasi pemira kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah di titik kesadarannya sih Mas. Betul, titik kesadaran. Baik, pemira kan katanya tuh wadah demokrasi ya Bang. Nah, tapi yang mungkin saya lihat sedikit ya, partisipasinya tuh masih rendah.
Dan bahkan mungkin banyak mahasiswa juga yang nggak tahu siapa calonnya, calon KB maupun wakil BEM-nya. Nah, menurut Bro Majid nih, faktor apa aja sih yang mempengaruhinya? Dan apakah penyebabnya mereka udah malas karena mereka nggak terdampak atau muak dengan sistem politik kampus itu tersendiri? Oke. Nah, pertanyaan ini sebenarnya menarik banget. Tapi kita juga perlu melihat bahwa banyak banget variabel yang pada akhirnya membuat mahasiswa itu jadi apatis terhadap organisasi mahasiswa. Kayak gitu. Pertama mungkin ya, sistem politik yang hari ini kita lihat ya di berbagai kampus itu semakin kacau, banyak sekali media-media yang akhirnya ya nge-up soal bagaimana kebobrokan atau keburukan terkait dengan dinamika politik kampusnya kayak gitu. Tapi ada variabel lain juga menurutku, karena ya hari ini menurutku dengan makin langgengnya kapitalisme dan bagaimana negara hari ini itu juga bisa menjinakkan mahasiswa agar tidak ikut organisasi mahasiswa, agar tidak terorganisir kayak gitu. Karena kan ya sebenarnya organisasi mahasiswa BEM Senat itu kan gerakan mahasiswa yang dilembagakan. Secara historis kan seperti itu sebenarnya. Kayak gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya variabelnya selain daripada kemuakan politik itu tadi ya, yaitu juga bagaimana hari ini negara juga meninabobokan mahasiswa untuk tidak aktif terhadap organisasi mahasiswa kayak gitu sih menurut. Oke, berarti sebagian dari propaganda juga ya bisa jadi. Iya, bisa dibilang gitu. Untuk meredam pergerakan-pergerakan mahasiswa. Betul, untuk meredam pergerakan mahasiswa. Oke. Berarti ya sebenarnya mahasiswa itu kan mempunyai peran penting ya berdemokrasi ya. Selain kayak mahasiswa yang istilahnya adalah seorang akademisi lah gampangnya seperti itu. Jadi ya bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi apa ya, kayak sebuah patokan lah untuk yang namanya demokrasi ini. Oke. Nah, Ormawa ini kan bisa dibilang punya peranan penting ya untuk mendorong kesadaran mahasiswa seperti itu. Kalau tadi lihat kan kita sudah melihat dari sisi politiknya nih. Kalau kita coba melihat dari sudut pandang internalnya seperti itu, Bang. Coba Ormawa ini kan. Nah, jadi kan kesadaran mahasiswa itu kan disadarkan bisa juga dari event-event yang dibuat oleh Ormawa-Ormawa. Ya, dari BEM, himpunan maupun senat seperti itu kan. Nah, gimana sih cara untuk mendorong supaya mahasiswa ini mau ikut gitu untuk pemiranya gitu. Dan bagaimana strategi yang paling tepat untuk membuat mahasiswa itu sadar gitu. Oke, kalau pengen ngelihat mahasiswa di Universitas Diponegoro ikut aktif dalam seluruh rangkaian pemira, ya pasti hal yang pertama adalah bagaimana mengejar keberdampakan dari organisasi mahasiswa itu ke mahasiswa itu sendiri. Akhirnya mereka sadar bahwa ada organisasi mahasiswa yang berdampak buat gue, sehingga gue punya kesadaran dan keikhlasan untuk memilih calon selanjutnya. Sebenarnya kan di sana titiknya kayak gitu. Jadi hal terpenting sebenarnya itu keberdampakan yang kita kasih kepada mahasiswa itu terlaksana dengan baik, dan ya keberdampakan itu dirasa juga sama seluruh mahasiswa, sehingga mahasiswa punya kesadaran untuk memilih calon selanjutnya di pemira nanti kayak gitu. Nah, tapi kalau bisa dibilang terkait dengan gimana sih mekanisme pemiranya kayak gitu, yang pasti ya yang pasti berprinsip adil gitu ya, adil, demokratis, jujur, tidak tertutup atau terbuka gitu, secara terbuka. Jadi menurutku itu penting, menurutku menjaga hal itu penting, dalam artian ya harus setransparan mungkin dan harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel. Jadi dalam rangkaian pemira itu ya harus seperti itu menurutku. Jadi selain daripada ormawanya yang harus memang bisa mengejar keberdampakan, tapi dalam mekanisme pemiranya juga harus akuntabel, harus transparan. Betul. Sehingga mahasiswa percaya kayak gitu terhadap ya ini si yang mengusung pemira ini kayak gitu. Iya benar sih. Kadang juga mahasiswa tuh kadang bisa juga karena capek nih, capek karena betul. Ya udah kayak ya gitu-gitu aja gitu kampus selalu berulang-ulang seperti itu. Baik lagi sampai akhirnya ya udahlah. Gak usah ngikutin, gak usah apa. Apalagi kalau kita lihat di pemira tahun kemarin kan konfliknya kan kayak gede banget dan kayak gue juga males sih jujur. Males kan. Nah, kayak masuk gini, misal nih aku sebagai mahasiswa awam ya kan, kalau lihat seperti itu kan kayak males enggak sih? Malah mikir, apaan sih? Gini-gini apaan sih? Emang ibarat tuh
kita di kampus tuh miniatur Ah, negara lah. Ya, benar, benar, benar. Cuman kalau misalkan ngelihat langsung kayak gitu huru haranya kayak Iya. masih baru tuh malah males. Terlalu banyak kekeosan lah, terlalu banyak apalah. Dan menurut gue juga memang Pemira kemarin itu gimana ya bilangnya, kayak wah bener-bener kayak udah pengen pemilihan ketum partai gitu, Ya. Pak. Iya, Maksud gua, betul. setingkat jadi ketua BEM aja bisa segontok-gontokan itu kayak Yes. gitu. Ya gua memahami bahwa itu adalah proses demokrasi, adalah fenomena politik yang nggak bisa kita hindari betul. kayak gitu. Tapi ya gue sebagai masyarakat Undip kayak Iya. gitu melihat itu muak gitu. Muak. Iya, ini di sini standing gue bukan sebagai KBM ya, tapi Yes. gue melihat Pemira Undip pada tahun kemarin itu sangat amat muak karena ya segala media itu mencoba memberangus pihak lawan kayak gitu. Itulah yang ngebuat apaan sih ini kayak gitu. Mungkin faktor-faktor itu juga kayaknya yang ngebuat mahasiswa tuh jadi apatis. Iya, sebenarnya. Apatis. Salah satu faktornya itu juga. Males kayak terlalu apaan sih politis Iya. banget. gitu. Dan sekarang pertanyaannya nih buat tahun depan itu tuh kayak mereka bakal capek terkait negaranya atau terkait politik kampusnya nih. Nah, itu sekarang jadi pertanyaannya nih. Bener. Oke. Kalau akan capek sama negaranya atau politik kampusnya, menurut gua tergantung. Balik lagi ya, tergantung. Karena tetap ya gini, kalau kita ngomongin soal organisasi mahasiswa, yang pasti adalah harus gimana caranya organisasi mahasiswa tersebut memiliki good governance kayak gitu. Nah, good governance itu kan salah satu aspeknya adalah partisipasi. Ya. Selain partisipasi langsung dari fungsionaris ormawanya, ada juga partisipasi tidak langsung kayak gitu. Nah, partisipasi tidak langsung ini dari konstituen tentunya kayak gitu. Jadi mekanisme check and balances itu selalu harus tetap ada dari mahasiswa kepada pihak ormawa karena mereka sebagai konstituen di sana kayak gitu. Tapi dinamika yang terjadi di negara atau di politik kampus mana yang lebih bikin bingung, ya menurut gua tetap ya karena skalanya lebih besar negara dan lebih ngena gitu ke masyarakat secara langsung, ke perekonomian secara langsung, ya tetap yang bikin lebih keras ya negara kayak gitu. Tapi tetap mau bagaimanapun kondisinya, kita juga harus tetap aware sama keadaan politik yang ada di kampus kita. Betul. Kayak gitu. Karena ya balik lagi ya, ini juga satu hal yang gue rasa ini jadi fenomena bahwa sebenarnya adanya ormawa atau adanya student government itu secara tidak langsung konsekuensi logisnya adalah ada politik kampusnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini membaca bahwa apaan sih ini politik kampus, apaan sih ini politik kampus, kenapa sih terlalu politis dan lain sebagainya, ya karena itu ada student government, karena ada pemerintahan mahasiswa kayak gitu, karena ada bentuk negara mahasiswa kayak gitu. Ya yang mau nggak mau adalah proses-proses politik yang ada di sana kayak gitu. Itu konsekuensi logis dan gue menganggap itu sebagai fenomena politik walaupun secara ideal harusnya nggak kayak gitu. Iya, Kayak gitu. betul. Kita sangat amat tidak sepakat dengan hal itu, tapi ya itu sebagai fenomena politik ya hadir karena konsekuensi logis dari student government itu tadi. Oke. Kalau kita tahun kemarin nih ya, kita kan kayak banyak banget nih fenomena lawannya kota kosong. Ya, Ini nih lawan kota kosong nih. menarik itu. Menarik nih kota kosong nih. Nah, sebenarnya kan banyak yang memilih buat golput. Dan di situ kan pasti kalau di fakultasku ya, fakultasku nih. Masa fakultas apa? Epic. Aduh. Itu ya. Itu ada gerakan underground dong. Untuk pilih golput. Nah, sebenarnya ya, kalau misal nih kita akhirnya memilih kota kosong pada Pemira, ya kan, sebenarnya siapa sih yang lebih diuntungkan untuk seperti itu? Oke. Maksudnya calonnya atau siapanya kalau kita milih kota kosong tuh? Nah, itu yang untung itu apakah calon lain Atau mungkin yang tidak bisa naik Pemira atau seperti apa itu? Atau mungkin ada di belakang-belakangnya. Oke. Nah, jadi mekanismenya kan kalau misal yang menang adalah kota kosong, diadakanlah muswa, musyawarah mahasiswa untuk memilih calon kayak gitu. Itu kan apa yang terjadi di FEB, kayak gitu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena yang menang adalah kota kosong, akhirnya lanjutlah ke mekanisme muswa. Di mekanisme muswa itulah dibahas siapa yang akan menjadi calon, siapa yang lebih layak untuk menjadi calon, kayak gitu. Secara logis kan sebenarnya kalau misal yang menang
kota kosong adalah ya artinya mungkin tidak cocok lah kayak gitu pemimpin yang melawan kota kosong ini. Tapi kalau gue lihat fenomena di FEB ya, itu ya balik lagi kota kosong itu kadang gerakan juga kayak gitu. Kadang gerakan yang diorganisir untuk pada akhirnya kita memilih kota kosong. Iya. Tapi kita nggak mampu untuk mempertanggungjawabkan kayak gitu. Setelah itu kita mau apa? Kayak gitu. Jadi yang kemarin di FEB itu ya menurut gue, ya itu pada akhirnya kan yang nyalon lagi yang jadi ketua BEM-nya. Kayak gitu. Di Muswa itu ya, di Muswa itu yang terpilih jadinya ketua BEM yang mencalonkan yang kalah sama kota kosong itu lagi. Dan ya itu diorganisir gitu. Dan itu menurut gue juga banyak kok di beberapa fakultas yang pada akhirnya kota kosong itu diorganisir kayak gitu. Dan kalau gue ya stance gue terhadap hal itu ya gue tidak mempermasalahkan karena itu hak. Tapi yang penting adalah bagaimana pada akhirnya lu bisa mempertanggungjawabkan semua hal itu kayak gitu. Betul. Kalau emang pada akhirnya yang pengen milih kota kosong itu tidak membutuhkan BEM, tidak membutuhkan senat, ya udah hadirkan lembaga lain yang bisa jadi perpanjang tanganan untuk mahasiswa kayak gitu. Coba hadirkan lembaga lain, coba buat variabel lain, coba buat gerakan lain kayak gitu. Jadi menurut gue ya, kalau untuk sekedar mengkritik BEM, mengkritik senat, mengkritik MWA itu pekerjaan gampang. Tapi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan, bagaimana kita bisa membentuk suatu organisasi yang lain, itu yang susah kayak gitu. Jadi karena menurut gue ya, BEM sampai dengan hari ini lu mau tutup mata gimana gerakan hari ini dipolitisasi sama banyak BEM, tapi BEM masih menjadi wadah efektif untuk mengorganisasi mahasiswa kayak gitu. Jadi ya hadirkanlah lembaga lain kalau memang emang kalian tidak mau BEM ada, tidak mau senat ada gitu. Betul. Oke, tadi sedikit menyinggung tentang BEM itu sebagai wadah mahasiswa. Nah, kenapa sih harus BEM gitu? Ibarat tuh, kenapa masih kan ada UKM yang lain, tapi kenapa BEM nih rata-rata selalu menjadi tujuan utama gitu? Ini sorry ya, gue kalau di FIB sebenarnya di FIB itu kalau gue lihat fenomenanya BEM itu nggak menjadi tujuan utama kebetulan. Jadi gue tidak bisa menjawab pertanyaan itu secara lebih luas ya kayak gitu. Karena menurut gue di FIB sendiri BEM itu tidak menjadi satu-satunya organisasi yang menjadi tujuan utama kayak gitu. Bahkan banyak justru UKM yang memang cenderung lebih kelihatan seperti itu. Art gitu ya. Karena gue 2 tahun di LPM Hayam Wuruk kayak gitu. Terus gue ngeliat juga banyak UKM yang lebih kayak ada powernya kayak gitu. Makanya kalau di FIB sendiri ya tidak ada tuh namanya BEM lebih kuat, terus senat lebih kuat kayak gitu. Menurut gue setara aja sih semuanya kayak gitu. Tapi mungkin entah di beberapa fakultas atau di secara keseluruhan di Undip memang BEM jadi tujuan utama. Betul. Ya itu justru jadi poin bagus dong bahwa mungkin banyak orang yang ngerasa bahwa BEM ini dibutuhkan untuk dirinya dia kayak gitu. Akhirnya banyak yang masuk ke BEM kayak gitu. Itu sih. Oke. Berbicara tentang BEM, UKM dan lain-lain itu pasti harus memiliki pemimpin. Iya. Nah, ada pemimpin yang terpilih bukan karena kinerjanya, tapi mungkin karena punya daya dukungan jaringan yang kuat, termasuk dan organisasi ekstra kampus yang pastinya yang mereka ikutin. Nah, menurut Bro Majid nih, seberapa besar sih pengaruh hal itu, pengaruh ekstra di Pemira tuh? Oke, gue disclaimer dulu. Gue salah satu anggota yang terlibat juga di dalam ekstra kampus kayak gitu. Gue dari himpunan mahasiswa Islam kayak gitu. Nah, kalau ditanya ya tadi terkait seberapa besar sih pengaruh ekstra ini terhadap pemimpin-pemimpin yang dimajukan lah kayak gitu. Menurut gue sangat besar pengaruhnya. Pertama, pasti setiap ekstra itu menyiapkan pemimpinnya untuk dikader kayak gitu. Ya kan, pasti melalui mekanisme ya belajar lu tiap hari bla 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 segala macam, mungkin terkait dengan Stutgov, terkait dengan bidang-bidang bla 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 segala macam itu pasti diajarin kayak gitu. Nah, itu kan dalam proses substansinya. Nah, dalam proses politiknya seperti apa? Kayak gitu. Ya ekstra sangat berpengaruh besar juga memang. Karena ya apa ya? Mau bagaimanapun pasti ekstra itu kan istilahnya
wadah yang walaupun orangnya nggak banyak nih, tapi solidaritasnya kuat. Oke. Nah, dari orang-orang yang ada di dalam Ekstra itu punya loyalitas yang tinggi, ya mungkin dengan hal itulah dia menyebarkan ke teman-temannya untuk memilih si pasangan ini nih atau si pasangan itu nih, kayak gitu. Jadi dari situlah menurut gua pada akhirnya kenapa organisasi Ekstra itu punya pengaruh yang kuat, kayak gitu. Ini di luar kita membahas soal baik dan buruknya, Yes. kayak gitu. Dan statement gua di awal adalah ini fenomena yang pada hari ini tuh juga beneran ada di semua kampus gitu, Iya. bahwa ketika ada student government ya di situ jadi ada semacam ya organisasi lain untuk mengusung si calon kayak gitu, karena organisasi tersebut punya privilege secara massa, punya privilege mungkin secara substansi, punya privilege mungkin secara materi dan lain sebagainya. Tapi satu hal ya, semua organisasi Ekstra itu menurut gue punya tujuannya sendiri-sendiri dan tujuan itu pasti mulia, kayak gitu. Mungkin cara implementasinya adalah dengan cara ya ini menduduki koridor-koridor yang ada di kampus terlebih dahulu, kayak gitu. Nah itu yang mungkin jadi satu fenomena yang hari ini kita sering jumpai kayak gitu. Tapi di sini ini menurut pembacaan gue ya, kayak Iya, gitu. Itu sih. Oke, tapi apakah dari mahasiswa biasa gitu ya, kayak ya istilahnya kayak mahasiswa kupu-kupu lah, paling istilahnya paling yang nggak pernah ikut berorganisasi gitu. Apakah mereka masih mempunyai alasan yang kuat gitu untuk mereka tuh harus memilih gitu? Karena seperti yang sudah kita bicarakan tadi bahwa banyak yang berpikir bahwa arah kebijakan ini nantinya pasti lebih condong untuk menguntungkan jaringan tertentu atau pendukung yang yang menaikkan lah dari si calon pemimpin tersebut kayak gitu. Oke. Nah, kalau bicara tentang arah kebijakan, sebenarnya cukup agak gimana ya? Karena menurut gue balik lagi, tupoksi dari BEM dan Senat itu juga nggak seluas itu. Yes. Jadi kebijakan yang diambil kalau dibilang akan menguntungkan Ekstra juga nggak segede itu, menurut gue, karena tupoksinya tidak seluas itu juga kayak gitu. Itu pertama. Terus mungkin yang kita lihat hari ini adalah soal gimana pada akhirnya ya banyak mungkin kebijakan yang tidak dapat memuaskan Yes. atau tidak memuaskan salah satu elemen dan lain sebagainya. Menurut gue itu juga pertarungan gimana ya? Iya, adalah sisi-sisi pertarungan dinamika ekstranya Yes. kayak gitu di dalam hal itu. Jadi ya mahasiswa yang kupu-kupu atau mahasiswa yang awam melihat itu sebagai wah fenomena yang berarti lu nggak pro nih ke mahasiswa kayak gitu. Padahal mungkin di balik itu adalah pertarungan Iya. gitu. Tapi sebenarnya realistis kan. Itu sih. Jadi kayak menurut gue ya kalau soal kebijakan tidak yang seluas itu, karena ya balik lagi ya kalau misal terkait dengan gue nggak tahu sih secara spesifik yang kalian maksud itu tentang kebijakan itu, misal apa contohnya? Misal ya seperti kayak paling kecil lah misalnya. Mungkin di sini kan tadi bilangnya tentang apa? Bagi-bagi jabatan. Bagi-bagi jabatan. Karena kan biasanya yang menang Ekstra nih, Mm-mm. biasanya tuh menempatkan orang-orang dari Ekstra yang tersendiri tuh di bidang-bidang yang emang unggulan. Seperti itu. Nah, itu gimana tuh menurut Bro Majid? Oke. Menempatkan lah bagi-bagi kue lah ya, kayak gitu, fenomena bagi-bagi kue. Menurut gua itu hal yang memang tidak karena itu proses yang sangat amat tidak etis kayak gitu. Tapi kalau memang ada fenomena itu, karena kalau di gua ya kayak gitu, gua nggak tahu kalau di luar gua itu seperti apa fenomenanya. Kalau di FIB sendiri, di BEM FIB itu sendiri, bahkan bukan fenomena bagi-bagi kue. Kita tuh sangat amat mencari kue. Karena nggak ada yang mau daftar jadi ketua bidang, ketua biro dan lain sebagainya. Makanya gue tuh pusing kayak gitu. Jadi menurut gue bukan fenomena bagi-bagi kue, tapi emang karena nggak ada yang mau daftar kalau di FIB, jadi gue yang nyari kue kayak gitu. Emang faktanya seperti itu. Jadi ya hal itu cukup menurut gue kalau di FIB ya. Gue nggak tahu kalau misal di Undip atau di fakultas-fakultas lain itu fenomena tersebut itu seperti apa. Tapi yang gue rasakan memang kalau di FIB seperti itu, kayak gitu. Kan kalau di
ban-ban kempes, akun-akun ban kempes itu kan kayak ya Selalu panas tuh. selalu panas ada tuh. aja tuh, bagi-bagi kue. Bagi-bagi lah. kue, Oh, bilang iya, ini iya, ini. iya, iya. Terus pemainnya siapa nih? Nah. Kalau itu mungkin langsung tanya aja ke orang ya. Oke kan perlu make sure nggak sih? Apakah jumlah pemilih berpengaruh terhadap terpilihnya kandidat? Lebih baik menang dengan perolehan suara yang sedikit atau kalah dengan perolehan suara yang banyak? Kalau Ya, Pak Bro Majid. kalau gua kalah dengan perolehan suara yang banyak. Kenapa tuh? Oke. Karena seenggaknya masyarakat tuh aware terhadap pemira yang gue ikuti. Kayak gitu. Terhadap pemira yang mungkin gue di sana jadi calon. Walaupun gue kalah. Kayak gitu. Tapi kalah dengan keadaan mahasiswa aware, seenggaknya setelahnya mahasiswa jadi lebih into terhadap organisasi mahasiswa. Kayak gitu. Karena kalau gue secara pribadi, menurut gue organisasi mahasiswa itu masih penting dan mahasiswa juga harus punya penglihatan terhadap hal itu, kayak gitu, penglihatan terhadap organisasi mahasiswa. Jadi kalau gue kalah dalam suara yang banyak, Gentle ya bro, gentle. Itu gue. Tahun ini kalah dulu apa? Tahun depan. Udah enggak, udah cukup ya. Udah cukup. Oke bro. Nah, jadi kalau bro Majid nih, apa yang harus dilakukan seperti BEM, panitia pemira atau ormawa itu supaya pemira ini tahun depan 2026 ini bener-bener netral dan berpihak ke mahasiswa. Oke, kalau bicara soal benar-benar netral dan berpihak ke mahasiswa kan itu artinya itu ada di kebijakannya Senat. Kayak gitu, karena Senat yang merumuskan peraturan mahasiswa terkait dengan pemilihan umum raya. Kayak gitu. Artinya ya dalam perumusan permanya ya kita juga sama-sama harus kawal. Kayak gitu. Itu pertama. Nah, terus ketika masa kontestasinya kayak gitu. Menurut gua ketika masa kontestasinya adanya akun-akun ban kempes itu tadi menurut gue jadi salah satu hal yang baik di satu sisi dalam fenomena demokrasi yang ada di Universitas Diponegoro. Kayak gitu, karena check and balancesnya artinya jalan. Pertama itu, terus ada elemen oposisi yang punya yang jadi alat penekan bagi para calon-calon ini kayak gitu. Jadi itu tetap hal yang baik satu sisi, tapi kita juga harus pastikan bahwa lembaga-lembaga atau media-media tersebut juga independen kayak gitu, tidak memihak kepada satu calon atau dua calon dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sih. Nah, gunanya mungkin ya di sini juga teman-teman LPM ya untuk terus memantau terkait dengan perkembangan kayak gitu. Mungkin ada fenomena apa, ada isu apa dan lain sebagainya, untuk kita pada akhirnya pemira ini tetap dalam koridor yang netral sehingga mahasiswa itu bisa aware secara sehat kayak gitu loh. Jangan kayak menurut gua tahun kemarin itu sangat amat apa sih kayak gitu. Kesel banget ya. Konflik ada aja dan menurut gue capek aja ngelihatnya kayak gitu. Jadi semoga tahun depan ya bisa lebih bersih sehingga banyak mahasiswa yang lebih aware juga dan ya udah kita balik lagi aja ke ruh aslinya organisasi mahasiswa kayak gitu. Untuk apa tujuannya itu sih. Oke. Ini kita berandai-andai nih bang. Iya. Kalau tahun depan nih pemira dihapus total, apa kampus ini bakal kehilangan sesuatu yang penting? Oke. Atau justru mahasiswa nggak akan merasakan bedanya sama sekali? Oke. Kalau ditanya terkait dengan pemira dihapus total, itu artinya ada dua konsekuensi logis. Pertama, ketua BEM, ketua Senat, ketua MUA tahun ini 2 kali masa jabatannya, itu kan artinya kalau nggak ada pemira kan periodenya lanjut. Kayak gitu. Kedua, ya kalau nggak ada pemira artinya nggak ada BEM, nggak ada Senat, nggak ada MUA, kayak gitu. Ya artinya kampus kehilangan organisasi mahasiswa yang sedangkan ya organisasi mahasiswa itu juga diatur di dalam banyak peraturan, entah yang skupnya negara, entah yang skupnya universitas. Kayak gitu. Jadi itu akan sangat amat sulit kalau misal menghilangkan BEM, Senat dan mungkin MWA gitu ya, yang non ormawa kayak gitu. Jadi menurut gua kalau ditanya
misal nggak ada pemira ya akan chaos kayak gitu, karena BEM Senat MUI hilang satu, atau enggak ya periode Kabim Kasenat dan ketua MUI-nya 2 kali masa jabatan kayak gitu tanpa proses pemira kayak gitu. Jadi akan chaos menurut gua sih. Itu statement gua. Dan secara tidak langsung menghilangkan demokrasi di kampus juga. Menghilangkan demokrasi di kampus juga kayak gitu. Dia kan udah berandai-andai nih, sekarang gue berandai-andai lagi nih. Oke. Jadi coba deh, misal nih, benar atau enggak ya? Misal kalau apa mungkin kalau terjadinya konflik di pemira nanti itu ada sangkut pautnya dengan yang namanya pembungkaman dari kampus mungkin? Oke. Seperti yang kita obrolan tadi, Bang. Secara spesifik gimana tuh? Misalnya gini, misal nih ada satu konflik ya kan, sehingga ada salah satu di fakultas tuh chaos. Fakultas yang sering des itu chaos. Oke? Semuanya tataannya rusak. Sehingga ada mungkin ya kita berandai-andai nih, ada satu memang calon yang memang itu dari pro kampus atau mungkin pro pemerintahan yang nantinya bakal mereda semua suara di mahasiswa di Undipnya. Oke, berarti istilahnya kampus ini menyediakan calon. Kayak gitu. Nah. Kayak fenomenanya di Universitas Indonesia. Betul. Yes. Gitu. Kita buka-bukaan aja. Ya, bukan nih. Ya itu mungkin terjadi ya. Itu bisa mungkin terjadi kayak gitu. Gue nggak tahu lah tahun depan itu akan seperti apa atau akan lebih chaos dan sebagainya. Gue gak peduli. Gue tetap, tapi yang penting gue masih harus mengawal menurut gue ketika ada hal-hal yang jadi janggal atau kecurangan kayak gitu. Tapi kalau misal ada calon yang dari birokrasi gitu istilahnya disetujui, ya disitulah gitu kita mahasiswa sebagai mahasiswa harus aware. Dan menurut gue ya, ketika ada konflik itu justru mahasiswa akan lebih aware Betul. sama organisasi mahasiswa itu sendiri. Seharusnya. Kayak gitu. Dan pembungkaman yang tadi kalian bilang menurut gue nggak akan terjadi ketika kita solid. Amin. Gitu. Jadi ketika ada calon yang diusung oleh misal pihak rektorat, pihak apa dan lain sebagainya, menurut gue justru kalau misal apalagi ketahuan gitu ya, apalagi ketahuan terus pas di lembar pertanggungjawabannya gini-gini gitu, ya menurut gue pasti akan terjadi kekeosan sih di organisasi mahasiswa dan gak akan diterima pemimpin yang lahir dari rahim yang zolim kayak gitu. Yes, sepakat. Berarti kalau harus jujur nih, menurut Bro Majid untuk pemira Undip hari ini, hari besok, hari besok, ini masih menjadi pesta demokrasi mahasiswa kah atau memang hanya untuk panggung elit kampus yang pengen bagi-bagi pizza atau kue gitu? Oke. Pasti dalam mekanisme pemiranya tetap akan menjadi pesta demokrasi kayak gitu ya. Entah di belakangnya ada kepentingan apapun, tetap kita sama-sama harus kawal kayak gitu. Karena ya di sini posisi kita kalau kita harus jujur-jujuran juga pasti kan muak terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi tetap apapun ya, maupun gue HMI ya kayak gitu. Tapi ya melihat hal-hal yang tidak relevan dengan cara pandang gue atau idealisme gue, ya gue tetap pasti muak juga kayak gitu. Jadi menurut gue kita di sini ya tetap harus mengawal segala keberjalanan pemiranya kayak gitu. Nah selepas itu terkait dengan bagi-bagi kue, yaitu menurut gue juga kita sebagai mahasiswa ya tetap harus ngelihat kayak gitu loh keberjalanan BEM-nya atau senatnya atau MWA-nya itu seperti apa kayak gitu yang ada di kampus. Karena ya kalau bagi-bagi kue itu kan kelihatannya setelah lu menjalankan kayak gitu. Jadi tetap harus dikawal dan itu butuh awareness besar dari mahasiswa. Makanya semoga tahun depan pemira kita itu seru. Dalam artian seru itu awareness-nya tinggi. Jadi mahasiswa yang tahu itu banyak. Satu itu. Dan kedua itu sehat. Kayak gitu. Enggak ala-ala ya bosan lah gue. Ya itu sih. Ya semoga serunya emang karena awareness-nya, bukan karena konfliknya gitu. Karena konflik, ya. Kalau yang ban kempes kan suka karena konfliknya. Biasa itu kan namanya juga ban kempes. Jadi kita di sini sebagai kompor. Iya, gas. Kalau tiba-tiba meledak kan nambah seru. Maksud gue tuh kayak jujur,
setara pemilihan Donald Trump. Sekios itu, Pak. Sekilas itu bro. Bahkan mungkin sampai hari ini, sampai kemarin ODM pun masih terus Iya. ter-up tuh. Masih Wah, diungkit aja, masih Diungkit diungkit terus menerus. Ya itu bagian dari proses demokrasi sih ya. Iya, wajar. Proses ingat mengingat lah. Seperti itu. Oke bang, ini kalau semua mahasiswa kampus ini lagi dengerin Bro Majid nih, apa pesan terakhir yang Bro Majid mau sampaikan terkait Pemira ini? Oke, terkait dengan Pemira. Pertama, Entar untuk Pemira yang tahun kemarin atau untuk tahun selanjutnya, apa sih yang mau disampaikan? Oke. Tetap teman-teman mahasiswa semuanya pilih pemimpin yang nanti akan berkontestasi di Pemira itu secara objektif. Gitu. Tetap ya kita melihat latar belakangnya, kita background checking lah bagaimana rekam jejaknya, terus dia entah punya kepentingan apa dan lain sebagainya, kita tetap harus melihat itu. Satu itu. Kedua, kita juga harus aware terhadap organisasi mahasiswanya kayak gitu. Jangan pengen bikin chaosnya doang, tapi akhirnya kita tidak mempertanggungjawabkan kayak gitu bagaimana keberjalanan organisasi mahasiswanya kayak gitu. Karena ya segala rangkaian kaderisasi kan masih dipegang oleh organisasi mahasiswa juga. Kayak gitu. Kalau bikin chaos doang ya menurut gua agak nggak wise aja kayak gitu. Dan yang paling penting untuk teman-teman mahasiswa ya, khususnya apalagi yang angkatan 2025 kayak gitu, ini sih coba tanya sebanyak-banyaknya temen lu terkait dengan kondisi Pemira yang ada di Undip ini. Nah, di situ lo bisa analisis kayak gitu. Gimana gimana dinamika Pemira, gimana dinamika calon dan lain sebagainya. Karena kan ketidaktahuan itu akhirnya melahirkan suatu kebodohan dalam memilih kayak gitu. Makanya lo harus tahu. Lo harus tanya ke teman-teman lo sebanyak-banyaknya, yang mungkin entah orang yang lebih sudah dulu di Undip kayak gitu, cutting lu terkait dengan Pemira itu sendiri sih. Itu sih mungkin dari gue. Oke. Thank you Bang Majid. Oke, siap. Thank you bro. Terima kasih Oke. memberikan insight-insight baru nih Iya, terkait hal Pemira ini, dan Yes. mungkin untuk mahasiswa baru nanti buat mendengarkan ini lebih terbuka lah pikirannya Siap. tentang Amin. Pemira. Betul, harus. Jangan baper sama ban kempes. Tuh. Semangat ya. Semangat. Oke. Aku Arya bersama rekanku Billy, mengucapkan terima kasih kepada Bro Majid yang udah menyempatkan berdiskusi bersama Kompor Dipo pada hari ini. Siap. Thank you banget. Siap, sama-sama. Sampai jumpa di Kompor Dipo selanjutnya. Isi kepala makin nyala, Kompor Dipo selalu punya cara.